Pengertian dan dasar hukum wakaf. Secara etimologi, wakaf berasal dari waqf yang berarti al-habs, merupakan kata yang berbentuk masdar atau infinitive noun yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti atau diam. Yang dimaksud dengan menahan di sini adalah yang berkenaan dengan harta benda dalam pandangan hukum Islam. Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazir, yaitu pengelola wakaf, baik berupa perorangan maupun badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Kemudian dasar hukum wakaf. Dalam Al-Quran yang berhubungan dengan perintah melaksanakan wakaf yang dijadikan dasar hukum wakaf, yaitu Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayyamamul khabisa minhu tunfiquna walastum biakhizihi illa an tukhmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata, enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Materi selanjutnya yaitu rukun dan syarat wakaf. Rukun wakaf ada 4. Yang pertama yaitu wakif atau pemberi wakaf. Syarat yang harus dipenuhi yaitu baligh, berakal, orang yang mampu untuk melakukan transaksi dan tidak dalam keadaan terpaksa. Kedua, mauquf atau yang diwakafkan. Syaratnya adalah harta yang diwakafkan merupakan barang yang jelas wujudnya, milik orang yang mewakafkan, serta manfaatnya yang bertahan lama untuk digunakan. Yang ketiga yaitu mauquf alaihi atau yang diberi wakaf. Syaratnya ada yang tertentu dan ada yang tidak tertentu. Kalau mauquf alaihi tertentu biasanya dimaksudkan kepada 1 orang, 2 orang atau lebih dalam jumlah yang telah ditetapkan, yang jelas memiliki kemampuan untuk mampu melakukan prosesi terjadinya wakaf. Oleh karena itu tidak dibenarkan memberi wakaf kepada orang yang tidak jelas sosoknya. Kalau yang tidak tertentu itu adalah ditujukan kepada masyarakat umum. Hal ini didasarkan kepada aspek berbuat baik untuk menggapai pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana wakaf yang secara umum dapat kita saksikan. Yang keempat yaitu sigot wakaf atau pernyataan pemberian wakaf dan penerimaannya. Syarat-syarat sigot wakaf yaitu ialah wakaf disigotkan baik lisan, tulisan maupun dengan isyarat. Wakaf dipandang telah terjadi apabila ada pernyataan wakif atau ijab dan qabul dari mauquf alaih. Selanjutnya yaitu macam-macam wakaf. Ada beberapa macam-macam wakaf yang dikenal dalam Islam yang dibedakan berdasarkan atas beberapa kriteria. Yang pertama berdasarkan tujuannya. Ada 3. Yang pertama wakaf khairi atau wakaf sosial, yang tujuan wakafnya untuk kepentingan umum. Yang kedua wakaf zuri atau wakaf keluarga, yang tujuan wakaf untuk memberikan manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda. Dan yang ketiga wakaf musitarak atau wakaf gabungan, yaitu tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan. Yang kedua berdasarkan batasan waktunya. Ada wakaf abadi apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi seperti tanah, bangunan, serta bangunan dengan tanahnya. Yang kedua wakaf sementara apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberikan syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Dan yang ketiga berdasarkan penggunaannya. Ada wakaf langsung, yaitu wakaf yang produk barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya seperti masjid untuk sholat, sekolah untuk kegiatan mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit, dan lain sebagainya. Dan yang kedua wakaf produktif, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Nah, selanjutnya manfaat wakaf bagi kesejahteraan umat Islam.
Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan strategi baru penanggulangan kemiskinan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip Islam biasanya mengacu pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil sebagai cara untuk penyelesaian masalah ini. Karena penyebab mendasar kemiskinan di seluruh dunia adalah distribusi kekayaan yang tidak merata di masyarakat. Kemudian, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan optimalisasi pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang penyalurannya dilakukan secara metodis dan ahli, sehingga terwujudnya distribusi kekayaan yang efisien melalui pembayaran transfer. Nah, wakaf memiliki manfaat yang beragam dan berjangka panjang. Berikut ini adalah 7 manfaat wakaf yang akan membentuk masa depan yang lebih baik. Yang pertama, dapat menjadi pahala dan amal jariah. Yang kedua, penyucian harta dan penghindaran riba. Yang ketiga, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup di akhirat. Yang kelima, investasi harta untuk kebaikan. Yang keenam, meningkatkan kepedulian dan solidaritas sosial. Dan yang ketujuh, meningkatkan kualitas kehidupan komunitas. Nah, materi selanjutnya, implementasi wakaf melalui lembaga keuangan syariah di Indonesia. Peran lembaga keuangan syariah sangat strategis terutama dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia. Peran strategis ini salah satunya terkait dengan status hukum lembaga ini karena ditunjuk langsung oleh Menteri Agama sebagai lembaga berwenang dalam penerimaan wakaf uang. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 28 tentang wakaf yang berbunyi, wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Dalam kaitan ini, Menteri memiliki wewenang untuk menunjuk lembaga keuangan syariah tertentu yang memenuhi persyaratan atas saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia. Nah, jadi teman-teman, dapat kita simpulkan bahwasannya wakaf adalah perbuatan baik yang dilakukan dengan menyerahkan harta atau aset lainnya untuk kepentingan umum dan kemaslahatan umat dengan tujuan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakaf dapat berupa tanah, bangunan, uang, atau aset lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Nah, adapun contoh-contoh wakaf, yang pertama wakaf tunai, yaitu wakaf yang dilakukan dengan menyerahkan uang atau aset lainnya yang dapat dicairkan untuk kepentingan umum. Yang kedua, wakaf tanah, wakaf yang dilakukan dengan menyerahkan tanah untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, sekolah, atau fasilitas lainnya. Yang ketiga, wakaf bangunan. Wakaf ini sama halnya seperti wakaf tanah, yaitu wakaf yang dilakukan dengan menyerahkan bangunan untuk kepentingan umum seperti masjid, sekolah, dan fasilitas lainnya. Yang terakhir, wakaf produktif, yaitu wakaf yang dilakukan dengan menyerahkan aset produktif seperti usaha atau investasi untuk kepentingan umum dan menghasilkan pendapatan. Wakaf memiliki banyak manfaat, antara lain 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Membangun infrastruktur umum. 3. Meningkatkan kesadaran sosial dan kepedulian masyarakat. 4. Mengembangkan ekonomi syariah. Dengan demikian, wakaf merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kemaslahatan umat dan membangun masyarakat yang lebih baik.